Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah, pembangkangan demi pembangkangan dan kesombongan demi kesombongan telah diperlihatkan Fir'aun dan kaumnya. Tidak ada yang beriman daripada mereka kecuali hanya segelintir orang saja. Diriwayatkan bahwa yang beriman dari bangsa Mesir hanya 3 orang. Yang pertama, istri Fir'aun, dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Yang kedua, salah seorang keluarga Fir'aun yang menasehatinya, jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 28. Dan yang terakhir, seseorang yang memberi nasihat kepada Musa untuk segera meninggalkan negeri Mesir karena Fir'aun akan membunuhnya, dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 20. Ada juga yang mengatakan bahwa yang beriman adalah sekelompok orang dari kaum Fir'aun. Hanya saja mereka menyembunyikan keimanannya karena takut dengan kekejaman Fir'aun. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Al-Quran surat Yunus ayat 83. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam untuk membuat rumah yang berbeda dari rumah bangsa Qibti, agar ketika datang saatnya harus pergi, mereka telah siap dan satu sama lain telah mengetahui rumah saudaranya masing-masing. Kemudian beliau memerintahkan agar mereka sholat dan beribadah di dalam rumah tersebut sebagai upaya untuk mencari pertolongan dan kemenangan, sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Berita gembira akan Allah sampaikan kepada mereka yang beriman. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sembahyang, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Yunus ayat 87. Pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala mengungkapkan rasa marahnya kepada Fir'aun dan kaumnya karena dengan kemewahan dan harta yang dimiliki mereka bersikap sombong dan tidak mau mengikuti jalan kebenaran serta mencegah manusia mengikuti jalan Allah. Maka beliau mohon kepada Allah Ta'ala agar harta mereka dimusnahkan dan mengunci mati hati mereka. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Al-Quran surat Yunus ayat 88. Nabi Harun alaihissalam mengaminkan doa Nabi Musa, maka Allah Ta'ala kabulkan doa keduanya. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." Al-Quran surat Yunus ayat 89. Ketika tiba saatnya hari yang ditentukan untuk meninggalkan negeri Mesir, Bani Israel berpura-pura meminta izin
kepada Fir'aun pergi keluar kota untuk merayakan hari raya mereka, dan Fir'aun mengizinkan dengan terpaksa. Alasan mereka sebenarnya hanya tipu muslihat kepada Fir'aun dan tentaranya, sebab mereka merencanakan untuk kabur meninggalkan negeri Mesir dan mencari keselamatan dari kekejaman Fir'aun dan tentaranya. Bahkan sebelum berangkat, mereka sempat meminjam perhiasan emas kepada penduduk Mesir dan mereka mendapatkan pinjaman yang sangat banyak. Maka berangkatlah mereka pada malam hari dan terus berjalan menuju negeri Syam. Ketika Fir'aun mengetahui rencana mereka yang sesungguhnya, dirinya sangat murka dan segera menyiapkan bala tentaranya untuk menangkap dan menyiksa mereka. Dengan bala tentara yang jumlahnya diperkirakan berlipat-lipat dari jumlah Bani Israel sendiri, Fir'aun berangkat untuk mengejar Bani Israel. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentara-tentaranya ke kota-kota, dan Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52-55. Di pagi hari, Fir'aun dan bala tentaranya sudah dapat menyusul mereka. Kala itu, kedua pihak telah saling dapat melihat dari kejauhan. Pertempuran dan pembunuhan besar-besaran telah membayangi benak Bani Israel. Mereka sangat ketakutan dengan kekejaman yang telah mereka kenal dari Fir'aun. Sedangkan di hadapan mereka ada lautan, di kiri kanan mereka ada gunung menjulang, dan di belakang mereka ada pasukan Fir'aun. Maka dengan penuh kepasrahan mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusun. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 61. Mereka mengadukan kondisi tersebut kepada nabinya atas apa yang mereka alami dan saksikan. Namun dengan keyakinan yang mantap, Nabi Musa alaihissalam berkata, sekali-kali tidak akan tersusun. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Saat itu Nabi Musa alaihissalam sedang berada di barisan belakang. Lalu dia maju ke depan memandang laut dengan ombak yang bergelombang. Dia berkata, kesinilah aku diperintahkan. Saat itu di sisinya terdapat Harun alaihissalam, Yusha bin Nun yang merupakan tokoh dan ulama Bani Israel. Beberapa orang berupaya menerobos lautan dengan kudanya, namun mereka tidak mampu. Mereka bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, kesinikah kamu diperintahkan? Beliau menjawab, ya. Suasana makin genting. Fir'aun dengan bala tentaranya semakin dekat. Pandangan sudah mulai pudar, nafas mulai sesak sampai tenggorokan. Ketika itu Allah yang Maha Pemurah, pemilik Arsy yang agung, berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Nabi Musa alaihissalam langsung memukulkan tongkatnya ke lautan. Seketika itu juga lautan terbelah atas izin Allah. Diriwayatkan bahwa lautan terbelah menjadi 12 jalur. Setiap marga memiliki jalannya secara khusus, dan setiap belahannya bagaikan gunung yang besar. Lalu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk segera berjalan di tengah dasar laut yang telah kering. Maka mereka berbondong-bondong melewati dasar lautan yang terbelah tersebut, sambil mereka menyaksikan pemandangan yang sangat fantastis. Akhirnya seluruh pengikut Nabi Musa alaihissalam berhasil menyeberangi lautan tersebut tanpa kurang sedikit pun. Mulanya Nabi Musa alaihissalam ingin memukulkan tongkatnya agar lautan itu kembali menyatu
dan Fir'aun tidak dapat mengejar mereka. Namun Allah memiliki rencana lain. Dia perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membiarkan lautan tetap terbelah, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah, sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan. Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 24. Ketika orang terakhir dari pengikut Nabi Musa alaihissalam berhasil menyeberangi lautan, saat itu Fir'aun dan bala tentaranya tiba di tepi laut. Dia menyaksikan pemandangan yang sangat dahsyat dengan mata kepala sendiri. Dia sebenarnya menyadari bahwa kejadian seperti ini hanya dapat dilakukan oleh pemilik arsy yang agung. Sesaat Fir'aun berhenti. Dia tidak berani maju. Sempat terbesit di hatinya perasaan menyesal atas tindakannya mengejar-ngejar Bani Israel. Namun kesombongannya dan pembangkangannya menutup suara hati kecilnya. Laut terbelah yang dilihatnya semakin mendorongnya untuk menangkap orang-orang yang dianggap telah menentangnya. Ketika itu, malaikat Jibril datang berbentuk seorang penunggang kuda di atas kuda betina. Lalu dia berjalan di hadapan kuda jantan yang ditunggangi Fir'aun. Maka kuda milik Fir'aun berusaha mendekatinya. Lalu malaikat Jibril mempercepat lari kudanya ke tengah lautan, sehingga Fir'aun dan kudanya pun semakin cepat mengejar kuda malaikat Jibril hingga ke tengah lautan yang masih terbelah. Demikianlah Fir'aun tidaklah memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan bahaya. Sementara itu, kaumnya ketika mereka melihat Fir'aun berlari bersama kudanya ke tengah lautan tanpa dikomando, mereka bersama menerobos ke tengah lautan. Dan ketika semua tentara telah berada di tengah lautan dan orang terdepan sedikit lagi sampai ke tepian seberang, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan kembali lautan tersebut dengan tongkatnya. Seketika itu lautan menyatu kembali dan menenggelamkan mereka yang berada di tengahnya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan kami selamatkan Musa dan semua orang-orang besertanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat. Akan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 65-68. Akhirnya mereka tenggelam semua. Tidak ada satupun dari bala tentara tersebut yang dapat menyelamatkan diri. Itulah makna dari dikabulkannya doa Nabi Musa sebelumnya kepada Allah, yaitu agar mereka dibinasakan dan hati mereka terkunci. Fir'aun sempat terombang-ambing oleh gelombang laut, timbul tenggelam. Hal tersebut disaksikan dengan jelas oleh Bani Israel, bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditimpa azab yang sangat pedih oleh Allah. Ketika azab telah dihadapkan pada mata dan meliputinya dari segala penjuru, dirinya telah hampir tenggelam. Sakaratul maut telah menjemputnya, serta tak ada lagi jalan baginya untuk keluar dan menyelamatkan diri. Maka Fir'aun menyatakan taubatnya dan melontarkan ucapan-ucapan keimanan. Sebagaimana Allah kisahkan, Fir'aun berkata, "Saya beriman bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Al-Quran Surat Yunus ayat 90. Namun saat itu taubat tak lagi berguna. Maka Allah Ta'ala menjawab pernyataan Fir'aun tersebut dengan berfirman, "Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran Surat Yunus ayat 91.
Allah mengingkari tobat Fir'aun sebab dilakukan ketika segala sesuatunya telah terlambat dan tak ada lagi peluang untuk memperbaiki diri. Seandainya Fir'aun dikembalikan ke dunia, niscaya dia akan kembali kepada sikap seperti semula. Sebagaimana hal tersebut akan terjadi pada orang-orang kafir nanti ketika mereka telah menyaksikan neraka dengan mata kepala mereka sendiri. Yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan, tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya, dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 27-28. Bani Israel yang melihat kejadian tersebut masih belum yakin apakah Fir'aun meninggal dunia atau tidak. Maka Allah Ta'ala memerintahkan laut untuk mengangkat mayat Fir'aun ke atas permukaan air dalam keadaan masih memakai pakaian perang yang dapat mereka kenali. Tujuannya agar mereka meyakini kematiannya dan agar mereka mengetahui kekuasaan Allah Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu. Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Peristiwa binasanya Fir'aun dan bala tentaranya tersebut terjadi pada hari Asyura 10 Muharram dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, saat itu orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau bertanya kepada mereka, "Hari apa ini sehingga kalian berpuasa?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari kemenangan Musa alaihissalam terhadap Fir'aun." Lalu Nabi alaihissalam bersabda kepada para sahabatnya, "Kalian lebih berhak kepada Musa alaihissalam daripada mereka, maka berpuasalah kalian." Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.